Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 adalah hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel, bab 9, ayat 4b sampai 10. Ah, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih dasar pelayanan. Dapatkah kita mengingat saat-saat ketika kita mendengar orang bergosip dengan kita tanpa memahami mengapa kita berperilaku seperti itu? Dapatkah kita mengingat saat-saat ketika kita langsung menghakimi orang lain tanpa mengetahui alasan dan sebab-sebabnya? Saudara-saudari terkasih, pesan Yesus hari ini bukanlah pesan yang mudah untuk diterima. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kita untuk berbelas kasihan. Yesus memerintahkan kita untuk berbelas kasihan seperti Bapanya yang penuh belas kasihan. Ini mungkin merupakan tantangan yang besar. Panggilan untuk berbelas kasihan bukanlah panggilan yang mudah atau diinginkan. Salah satu bagian dari bermurah hati adalah melakukan perbuatan baik. Namun, Yesus terutama menantang dan memerintahkan kita untuk berhenti menghakimi, mengkritik dan menyalahkan orang lain. Dan kita harus memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Ayat kitab suci hari ini, sebab ukuran yang kamu ukur akan diukurkan kepadamu, berarti apapun yang kita lakukan terhadap orang lain bisa menjadi berkat atau kutukan. Injil hari ini memberitahu kita bahwa ada prinsip timbal balik. Jika kita berbagi cinta, maka kita telah merasakan cinta itu sejak awal. Jika kita berbagi kebaikan, maka kita telah merasakan kebaikan orang lain. Jika kita berbelas kasih, maka Allah akan berbelas kasih kepada kita lewat sesama kita. Daniel dalam bacaan pertama kita hari ini sadar bahwa sebagai bagian sebuah bangsa, ia turut andil dalam tindakan keberdosaan. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah mengabaikan perkataan para nabi yang telah memberikan nasihat atas nama Tuhan. Mereka juga melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Karena itu, Daniel merasa malu dan prihatin atas kebebalan orang Israel. Daniel meminta belas kasih dari Tuhan untuk bangsanya dan Allah berbelas kasih kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, semangat untuk melayani adalah penyerahan diri yang sepenuh hati untuk memahami orang lain dalam bentuk kemurahan, dalam ketabahan, dalam kasih sayang dan komitmen. Berbuat baik dan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain dengan sepenuh hati adalah dua sifat penting yang dipromosikan oleh Injil. Kita semua ditantang untuk bisa memberikan pelayanan kepada sesama, terutama kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya. Belas kasihan tidak memperhitungkan apa yang diberikannya atau mencari imbalan apapun. Belas kasih adalah inti dari kasih Allah. Biarkan kata belas kasihan masuk ke dalam hatimu saat berdoa. Ulangi saja dan biarkan berpindah dari bibir ke hati
dan dari hati ke tindakan. Saat belas kasihan menguasai kita, kita akan menjalaninya. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.